Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan hikmah yang telah ditulis oleh Al-Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi. Telah berkata Imam Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, wa nafa'a, dan semoga Allah memberikan manfaat bihi, dengan sebab beliau. Kata Imam Haddad, al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad da'irataini. Al-khalqu, adapun makhluk, ma'al haq, bersama Allah, itu la yakhlu, tidak akan kosong, gak akan terlepas, ahadun, salah seorang, minhum, dari makhluk tadi, tidak akan terlepas, min, dari ayyakuna fi ihdad da'irataini, adanya salah satu daripada makhluk tadi itu berada di dua wilayah. Imma dairatir rahmah, ada kalanya berada di wilayah rahmah, au dairatil hikmah, atau ada kalanya di wilayah hikmah. Faman kana al-yauma, maka siapa yang pada hari ini, maksudnya ketika di dunia, dia ini berada fi dairatir rahmah, berada di wilayah rahmah, kana godan, adalah dia besok di akhirat, fi dairatil fadl, maka dia nanti akan berada di wilayah fadlnya Allah, yaitu kemurahan Allah. Wa man kana al-yauma, dan siapa yang dia ini pada hari ini, yaitu ketika di dunia, dia ini berada fi dairatil hikmah, berada di wilayah hikmah, kana godan, adalah dia besok di akhirat itu akan berada fi dairatil adl, di wilayah keadilan Allah. Nah, ini kurang lebih makna mutiara hikmah yang beliau sampaikan. Jadi kata beliau, makhluk ini tidak akan sepi dari dua wilayah. Makhluk tadi nggak akan terlepas dari berada di dua wilayah. Yang pertama dairatul rahmah, yaitu wilayah rahmah. Yang kedua dairatul hikmah, yaitu wilayah hikmah. Nah, siapa yang ketika di dunia dia berada di wilayah rahmah, dia adalah seorang soleh, dia adalah seorang alim, dia adalah orang yang dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia nanti akan berada di wilayah fadlullahnya, yaitu kemurahan Allah. Jadi nanti dia di akhirat, dia akan berada di fadlullah, wilayah karunia Allah. Artinya dia nanti di akhirat akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan akhirat, dia akan masuk surga, tetapi itu semua bukan karena ibadahnya, tetapi itu semua dia dapatkan karena semata-mata fadlullah, kemurahan Allah. Jadi orang yang ketika di dunia dia ini fi dairatir rahmah, berada di wilayah rahmah, maka nanti di akhirat dia akan berada fi dairatil fadl, dia akan berada di wilayah karunia-Nya Allah. Kemudian ketika seorang tadi itu ketika di dunia dia berada di wilayah hikmah, maka Allah akan jadikan dia ini sebagai pelajaran. Allah akan jadikan dia ini sebagai hikmah.
Nah, orang yang ketika di dunia dia ini berada di wilayah hikmah, maka nanti di akhirat dia akan berada di wilayah keadilan Allah. Artinya segala apa saja yang dia kerjakan di dunia itu akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Oleh karenanya hendaknya kita ini berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT menempatkan kita itu di wilayah rahmatnya Allah. Karena kalau kita ini berada di wilayah hikmah, di wilayah keadilan Allah, kita nggak akan sanggup. Kenapa? Karena kalaupun ujung-ujungnya nanti kita akan masuk surga, pasti kita akan dihisab dan akan disiksa dulu oleh Allah SWT, yaitu nanti di neraka. Oleh karenanya hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT, kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menempatkan kita ketika di dunia ini yaitu di wilayah rahmatnya Allah SWT, sehingga nanti di akhirat Allah SWT menempatkan kita fi dairatil fadl, yaitu di daerah fadlnya Allah, karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.